Oke sahabat, ya kita bertemu lagi dalam pembelajaran kali ini. Dalam aslinya, ayam ini perlukan apa? Protein. Oke, kita akan penuhi. Karbohidratnya juga sudah ada. Vitamin C-nya juga sudah ada. Bagaimana seratnya? Apalagi, itu jangan ditanya. Mineralnya juga sudah tercukupi. Bagaimana tumbuh kembang ayam ini menggunakan pakan alternatif yang kita buat? Jangan sampai salah teman-teman. Karena dari metode-metode yang sudah saya terapkan di video-video sebelumnya, itu banyak sekali yang gagal paham sampai mereka skip. Ada lagi yang mengatakan ayamnya itu ngulet ya, ataupun kurus-kurus, kering-kering. Nah, itu sama sekali seperti menonton video tetapi dia tidak tahu apa yang dia tonton teman-teman. Karena yang saya terapkan sama yang dia terapkan itu berbeda, jauh berbeda. Seperti apa yang kalian lihat di pada video ini tampak luarnya saja teman-teman. Ini tadi karena ada sayur yang sisa tetapi belum basi, tadi pagi baru dimasak tetapi itu ada sisa. Ini ada seperti digulai gitu ya. Ini ada jambai pakai santan gitu, tetapi santannya belum basi, makanya ini masih aman. Nah, ini dari campuran yang jelas ya, 50% batang pisang, cacahan batang pisang, dan sisanya, ayam kita ini teman-teman. Sisanya pakan alternatif dari pabrikan teman-teman. Sebentar, kita usir dulu mereka biar kelihatan dengan jelas. Kenapa? Kondisi ayam kita memang seperti ini teman-teman. Dia itu lasak sekali ya, dalam arti liar. Seperti inilah yang kita harapkan. Pergerakan-pergerakan seperti inilah yang kita harapkan pada saat peternakan ayam kampung. Karena kalau misalnya nanti sudah diam di pojokan, tidak mau mendekat pada saat kita memberikan makan, itu artinya sudah dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ada penyakit ataupun virus yang menyerang kepada tubuh mereka teman-teman. Tetapi kalau dengan kondisi seperti ini aman-aman saja. Ini lumrah-lumrah saja. Hal-hal yang wajar dilakukan oleh peternak ayam kampung. Kenapa nanti mereka itu mendekat? Ini bisa saja mereka saya kurung dulu di bawah, tetapi saya mau memperlihatkan kepada teman-teman seperti inilah kondisi ayam yang sehat. Mereka mendekat terus pada saat dipakannya ini ada. Nah, saya tenang-tenang seperti ini nggak apa-apa teman-teman. Jadi supaya kalian bisa lihat dengan jelas, takaran yang diberikan kepada ayam kampung ini tidak ada masalah kalaupun dicampur dengan limbah dari pakan rumahan ya. Tapi yang satu menjadi kunci teman-teman, dipastikan lagi jangan sampai basi. Seperti yang saya taruh ini tadi, itu ada kuahnya ya. Kuahnya itu bagus sekali, jelas ya, penambah rasa kepada ayam kampung ini. Nanti mereka pasti akan lebih selera ya, untuk melihat dari campuran dari kuah santan ya. Nah, seperti ini sudah terbenyak-benyak ini yang kita pastikan itu jangan sampai basi teman-teman. Itu yang paling utama. Baik itu pun nasi sisa ataupun sayur-sayuran jangan sampai basi. Kalaupun nanti kondisinya sudah agak bau tidak enak ya, itu kalian bisa direbus dulu ataupun disiram, dicuci bersih teman-teman, agar bakteri yang menempel pada makanan itu tidak masuk ke dalam perut mereka. Itulah yang kita jaga. Kalau kita pelihara ayam kampung ini teman-teman, tak layaknya kita seperti ya katakanlah ini makhluk hidup yang mempunyai organ tubuh sama seperti kita juga. Ada bagian hatinya, ada bagian jantungnya, ada ususnya. Nah, ada penyimpanan makannya, tembolok. Nah, mereka ada penyimpanan makanan di tembolok ini. Di situ, kalau nanti kita kasihkan makan-makan yang sisa ataupun yang mengandung bakteri basi, itu terjadi penjamuran di dalam temboloknya, teman-teman. Dan itulah yang bisa menyebabkan mencret ataupun berak kapur ya pada bagian kotoran ayamnya. Nah, hal-hal itu yang perlu dihindari. Makanya menjadi pembelajaran kepada kalian. Hal-hal sepele, terlihat sepele, teman-teman. Terlihat sangat sederhana sekali, tetapi kalau misalnya fatal, itu diabaikan, maka ya sudah kacau. Terjangkit virus dari satu nanti bisa menjadi dua, akhirnya bisa satu kandang terjangkit virus semua. Nah, sekarang kita akan praktekkan. Tadi saya baru saja membakar ya di dalam kandang itu. Nanti kalian lihat ada hitam-hitam, itu baru saya bakar. Saya melakukan pembakaran di 3 titik, hanya karton yang kering saja ya, ataupun ada triplek-triplek yang kering saya bakar di situ teman-teman, agar kandangnya ini saya pastikan tidak ada virus ataupun bakteri-bakteri yang menghinggap di kandang ya. Pada saat nanti mereka tidur mereka nyaman. Seperti itu. Jadi saya lakukan pembakaran, fungsinya jelas untuk mematikan virus yang ada di dalam kandang. Sekarang kita beri makan mereka. Sudah terlalu lapar mungkin ya. Jadi nggak usah kita tunggu lama-lama lagi. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi tadi saya sudah melakukan bakaran-bakaran, artinya kandangnya ini benar-benar kering. Dan seperti inilah yang sangat kandang yang diminati oleh ayam ternak kita teman-teman. Jangan sampai basah, lembab, itu jangan teman-teman. Nah, trik yang kedua, pada saat memberikan makan ini kan makanan yang rutin ya, 1 hari 2 kali. Itu memberikannya jangan tanggung-tanggung teman-teman. Artinya berikannya itu jor-joran. Karena yang mau kita tuju adalah 3 bulan paling lama. Ini usianya baru 1 bulan 1 minggu ya, memasuki 1 bulan 2 minggu. Nah, pada saat kita memberikan makan jor-joran seperti ini, inilah yang kita harapkan kepada ayam kita, agar nanti di 3 bulan itu ke depan mereka sudah capai 1,2 kg. Dan biasanya tercapai ya. Sudah beberapa kali pengalaman dan tidak salah kalau saya berbagi kepada kalian.
Seperti tadi kandang yang itu harus dibakar dari beberapa titik karena nanti mereka ini tidurnya mungkin nangkring, nanti kotoran itu menumpuk. Biasanya kalau misalnya ayam kita berikan makan sore seperti ini, itu buang kotorannya sekitar jam 8 malam teman-teman. Jam 7 sampai jam 8 malam. Itu kotorannya menumpuk dan itulah yang menyebabkan nanti gas amoniak naik. Makanya itu dihindari. Seperti apa hindarinya? Pagi-pagi kalau terlihat menumpuk sekali, kalian bisa daur pakai arit ataupun kalau misalnya kalian menggunakan sekam padi tinggal diorak-arik saja. Kalaupun nanti itu lembab, karena saya kemarin itu pernah pakai sekam padi tetapi itu keadaannya lembab teman-teman. Makanya saya ganti sekarang kondisinya pakai pasir. Ada sih saya campur juga sekam padinya sedikit-sedikit, tetapi saya andalan utama saya itu adalah pasir teman-teman. Makanya saya standby selalu pasir di situ, di ember itu. Ya, kalau pagi kita tinggal tabur sekitar 2 atau 3 kali siram gini pakai tangan. Artinya bukan sediakan pasir sampai banyak-banyak sekali ya, sampai 1 mobil gitu, tidak. Nah, seperti itu dia kondisinya teman-teman. Jadi kita bisa pantau kondisi kandang yang tidak terlalu luas ya, hanya 2 kali 2 meter saja ini teman-teman. Tingginya juga yang di bawahnya 1 meter, yang ini 1,5 meter. Jadi tidak terlalu tinggi ya. Kandang kita ini ya minimalis lah, tetapi bisa mencakup ayam sekitar 100 ekor di dalam. Kalau misalnya kondisi hujan deras ataupun gerimis, itu saya taruh di dalam aja. Tapi kalau pagi-pagi nanti seperti ini cuacanya bagus ya, nah itu saya buka tutupnya, langsung saya keluarkan mereka. Langsung saya berikan umbaran seperti itu teman-teman. Nah, pembelajaran yang seperti ini penting sekali saya sampaikan kepada kalian agar proses yang dilalui itu benar, kalian juga melakukan prosesnya itu dengan benar. Bagaimana kalian bisa mengharapkan hasilnya itu maksimal tapi kalau prosesnya itu salah? Bagaimana teman-teman? Kalian juga menjawabnya pasti akan bingung kan? Mengharapkan hasilnya maksimal tapi prosesnya salah. Bagaimana? Tidak akan mungkin teman-teman. Makanya diawali dari prosesnya dulu yang benar, maka hasilnya nanti pasti akan maksimal ya. Nah, seperti itu. Metode penerapan yang saya berikan kepada kalian mengenai pakan alternatif ini itu bukan hoax, tetapi nyata. Kalian bisa lihat sendiri perkembangannya bagaimana saya dulu mengambil anak DOC, lalu perkembangannya tidak sampai ya 2 bulan ya. Ada yang di situ karena ukurannya saya buat beda-beda jenjang-jenjang. Kalau yang itu 2 bulan 1 minggu ada sekitar 100 ekor juga. Nah, itu sudah sampai 1 kilo 1 on, 1 kilo 2 on. Nah, jadi ini adekannya. Jadi metodenya saya buat nanti kalau yang sana nanti sudah panen. Nah, ini penggantinya terus di sini masuk lagi. Jadi tidak menunggu sampai 3 bulan sekali kita gajiannya teman-teman. Seperti itu. Jadi gajian kita 1,5 bulan lah. Kalau pegawai itu 1 bulan sekali, kita 1,5 bulan. Nah, apalagi nanti kita punya kandang yang lebih ya. Seperti di sini kan ada juga kandang di depan rumah. Kalau ini kan di belakang rumah. Saya memampatkan dinding belakang rumah, saya tempel seperti itu. Nah, ini di belakang rumah teman-teman. Itu belakang rumah kita. Nah, depannya juga ada. Di depan sana ada juga. Nah, jadi bagaimana metode-metode yang saya terapkan ini kalian bisa contoh di tempat kalian. Jangan bilang ngulet ataupun kurus ayamnya, itu kalian sudah mengintimidasi ataupun sudah mengejudge peternakan yang saya lakukan ini. Tetapi kalian menggunakan seperti saya juga, tetapi caranya salah. Airnya tidak dibuang pada saat mencoper ataupun memeras, membuat hasil cacahan pakan dari batang pisang. Itu tidak diperas ya, bahaya teman-teman. Air dari batang pisang itu mengandung tanin. Tanin itu seperti getah. Getah itu akan mengikat kadar protein ataupun nutrisi-nutrisi yang ada di dalam pakan. Jadi pada saat nanti mereka makan, getah itu mengikat protein kadar-kadar yang bagus, nutrisi yang bagus, terus diikat, dibuang lagi dari kotoran. Jadi tidak ada yang terserap kepada ayam. Makanya itu berulang saya jelaskan kepada kalian agar kalian itu paham. Tidak sepele dalam hal untuk pemberian pakan dari cacahan batang pisang. Begitu juga dari daun singkong, itu yang sering lumrah digunakan para peternak. Makanya saya berulang kali mengingatkan kepada kalian teman-teman, daun singkong itu memiliki kandungan asam sianida yang sangat tinggi ya. Asam sianida yang sangat tinggi itu berbahaya kepada ayam. Itu yang membuat ayam itu berak kapur. Apalagi kalau kalian memberikannya itu rutin. Makanya saran saya untuk mematikan asam sianida itu, begitu petik daun singkong itu, jangan langsung dicacah, jangan langsung diberikan kepada ayam. Daun singkong itu dipetik, paling bagus itu ya 1 kali 24 jam. Dilayukan dia teman-teman. Ada juga triknya lagi, kalau misalnya mau langsung mau dipakai ya boleh, ya direbus, disiram air panas. Itu untuk mematikan asam sianidanya. Kalau memang mau langsung mau dipakai harus digunakan pakai air panas, direbus ataupun disiram pakai air panas, biarkan dulu sekitar 3 menitan. Kalau tidak ya harus bermalamkan dulu dia. Supaya menghilangkan asam sianida itu, itulah yang membuat ayam ini menjadi kurus nanti teman-teman. Hal itu sangat lumrah sering di peternakan yang menggunakan daun singkong sama batang pisang. Tapi kalau hal itu tidak dilakukan, bahaya. Yang dirusak nanti bagian organnya yaitu hati. Sudah hitam-hitam, makanya kalian jangan heran pada saat ayam itu sudah besar, sudah masuk 2 bulan, sudah hampir 1 kilo ya, sudah 8 on, 7 on, mati tiba-tiba mendadak. Kalian bingung sendiri nanti karena bagian organ dalamnya itu nampak cantik dari luar, itu sehat-sehat saja. Kalian berikan makan sore, tidur, terus pagi-pagi kalian jumpai sudah mati.
Nah, itu bagian organnya yang sudah hancur di dalam, teman-teman. Makanya kalau kalian misalnya rutin yang menggunakan pakan itu, kalian bedah bagian dalamnya, itu hitam, flek-flek hitam di bagian hatinya itu banyak sekali ya. Makanya saya rekomendasikan kepada kalian agar menggunakan, kalau menggunakan pakan itu, ya dibuang, airnya dibuang, wajib dibuang. Seperti itu, teman-teman. Ini ilmu, ini pembelajaran yang saya sampaikan kepada kalian. Tidak mau menggurui, bukan maksud saya mau menggurui, tetapi berbagi pengalaman atas apa yang saya dapatkan dari dunia peternakan, baik itu dari pakar nutrisi, khususnya hewan, ataupun gizi-gizi yang terkandung dalam pakan hewan. Itu saya diskusikan kepada mereka dan mereka membagikan itu, makanya saya sampaikan ini kepada kalian juga. Oke, penerapannya saya rasa akan baik ya kita lakukan agar maksimal nanti yang kita dapatkan untuk akhirnya, teman-teman. Jangan lupa komentar di video ini, like video ini, teman-teman. Bagikan juga ke sobat ternak yang lainnya. Salam kasih dari Jerit Laut.